Euro 2020 akhirnya memasuki babak perempat final. Setelah melewati babak 16 besar yang penuh drama dan banjir gol, 8 finalis akhirnya muncul untuk saling beradu di babak perempat final yang bakal mulai digelar pada tanggal 2 Juli besok. Siapa aja dan gimana perjalanan tim-tim tersebut sampai ke babak perempat final? Yuk kita bahas satu persatu. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Denmark, bisa dibilang jalan Denmark sangat nggak mulus di Euro kali ini. Harus kehilangan playmaker andalan mereka Christian Eriksen di laga pertama akibat serangan jantung mendadak. Denmark justru seperti mendapat energi melaju jauh. Bahkan di babak 16 besar, tim dinamit bisa ngalahin Wales yang penuh bintang dengan skor mencolok 4-0. Republik Ceko. Secara mengejutkan, Republik Ceko sukses menaklukkan salah satu unggulan di turnamen ini, Belanda di babak 16 besar dengan skor 2-0. Nggak heran, Patrick Schick CS jadi salah satu kuda hitam yang berbahaya di Euro 2020. Ukraina mungkin jadi salah satu tim yang dinilai nggak akan terlalu banyak bicara di Euro 2020. Terlebih mereka hanya lolos ke fase 16 besar lewat jalur peringkat 3 terbaik. Namun, prestasi besar pertama kalinya mencicipi perempat final Euro setelah ngalahin Swedia 2-1 bakal menjadi dorongan yang luar biasa bagi tim asuhan Andriy Shevchenko untuk bisa melangkah lebih jauh lagi. Swiss, mungkin gak banyak yang menjagokan Swiss bisa ngalahin juara Piala Dunia 2018, Prancis yang saat ini dibanjiri pemain bintang. Namun sepak bola emang olahraga penuh keajaiban. Ketinggalan 1-3 hingga saat waktu normal menyisakan 10 menit, Swiss berhasil maksa laga di babak 16 besar tersebut berlanjut ke babak tos-tosan adu penalti. Laga yang berjalan sengit ini pun akhirnya secara mengejutkan dimenangkan Swiss saat kiper Jan Sommer secara heroik sukses ngeblok tendangan Kylian Mbappe. Spanyol, tampil kurang meyakinkan di awal-awal laga dengan hanya menempati peringkat kedua grup E. Bahkan saat berhadapan dengan Kroasia di babak 16 besar pun jalan mereka bisa dibilang cukup terjal. Kampiun Euro 2008 ini mesti melewati drama 8 gol melawan Kroasia sebelum akhirnya bisa booking satu tempat di perempat final Euro 2020. Inggris, football's coming home. Teriakan tersebut terdengar semakin kencang setelah Inggris akhirnya berhasil menaklukkan rival abadi mereka, Jerman dengan skor yang cukup meyakinkan, 2-0 di Stadion Wembley. Meski banyak disebut sebagai tim yang permainannya boring, Inggris bersama Gareth Southgate berhasil membuktikan bahwa mereka nggak bisa dianggap remeh sebagai unggulan juara Euro 2020. Menariknya, Inggris jadi satu-satunya tim yang belum pernah kebobolan sekalipun di turnamen ini. Belgia, dihuni oleh banyak pemain bintang, timnas Belgia saat ini disebut sebagai generasi emas. Tengok aja skuad yang mereka punya, mulai dari Hazard bersaudara, Romelu Lukaku sampai Kevin De Bruyne. Nggak heran, juara bertahan Euro 2016 Portugal pun dibuat nggak berkutik di babak 16 besar yang berkesudahan 1-0. Italia, sebagai tim unggulan, lolosnya Italia ke babak perempat final emang nggak terlalu mengejutkan. Meski begitu, dalam laga 16 besar, tim Azzurri mesti susah payah ngalahin Austria yang sukses menahan mereka sampai babak perpanjangan waktu meski akhirnya menyerah 1-2. Gol Sasa Kalajdzic di laga tersebut menjadi satu-satunya yang bersarang di gawang Italia yang dijaga Gianluigi Donnarumma sepanjang turnamen kali ini.